Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Hutang lunas yang jomblo disegerakan dengan pasangannya. Yang sudah berpasangan, semoga dilanggengkan hubungannya, diberi rezeki nomplok serta kuota berlebih untuk nonton alur cerita film produksi tahun 2009 berjudul The Collector. Film ini menceritakan tentang seseorang yang terlilit hutang dan kemudian merampok sebuah rumah yang ternyata sudah ada psikopat keji di dalamnya. Bagaimana kisahnya? Tanpa berlama-lama lagi, kita ikutin alur ceritanya. Tapi bagi kalian yang suka dengan channel ini, tolong sisihkan sebentar saja jemarinya untuk mendengar tombol subrek dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan info alur cerita film terbaru dari Calawak. Film ini diawali dengan pemandangan perumahan Cempaka Indah di mana terdapat pasangan lansia yang habis kondangan dan lagi sange. Dan ketika si Mami naik ke lantai atas hendak masuk ke kamarnya, tiba-tiba dia dikagetkan dengan sebuah kotak misterius yang bertuliskan untuk dikoleksi yang berada di dalam kamarnya. Lantas ketika si Papi membuka kotak itu, scene berselang ke beberapa hari kemudian di mana kita diperlihatkan dengan seorang tukang renovasi rumah bernama Arkin, di mana dia sedang memperbaiki sebuah rumah besar milik seorang pria bernama Michael, seorang pengusaha batu permata yang baik hati dan sangat menghormati pekerjaan Arkin dalam merenovasi rumahnya. Saat Arkin sedang memperbaiki pintu yang seset, tak sengaja ia melihat sebuah foto keluarga Michael yang mempunyai istri cantik dan 2 orang anak. Dia juga memandangi dari belakang istrinya Michael yang masih ner bernama Vicky. Vicky ini seorang istri yang bersyukur mempunyai seorang suami kaya raya dan senantiasa merawat diri biar glowing dengan menyuntikkan serum ke mukanya. Lantas Arkin dikagetkan dengan bocil anak bungsu dari Michael yang bernama Hannah. Dia mengajak Arkin untuk bermain putri duyung-duyungan dan mengajak Arkin untuk minum teh hangat. Very good, sir. Really want a present. Something really special. Tak berselang lama muncullah Michael. Arkin pun langsung meminta maaf karena telah lancang bermain dengan anaknya. Arkin hanya teringat dengan putrinya yang memang seumuran dengan Hannah. Arkin lantas melanjutkan kembali pekerjaannya. Tak sengaja ia menemukan sarang tawon yang dapat membahayakan penghuni rumah. Ia lantas meminta bantuan ke petugas lainnya untuk membasmi sarang tawon tersebut. Di waktu istirahat, Arkin kemudian sebat dulu di mobilnya dan tak berselang lama muncul gadis cakep nan seksi yang merupakan anak sulung dari Michael bernama Jill. Dari sepintas saja kita melihat bahwa Jill ini tipikal gadis bawang yang suka melawan orang tuanya, di mana itu terbukti ketika Jill masuk ke kamarnya dengan memanjat jendela. Lalu ketika di dalam, ia bersitegang dengan ibunya sendiri perihal rencana piknik, di mana Jill ini tidak mau ikut. Dia lebih memilih bersama pacarnya untuk enak-enak selama orang tuanya pergi. Kembali ke Arkin yang hendak bersiap-siap untuk pulang, Michael memberikan upah kerjanya selama seminggu ini dan ada sedikit bonus untuk putri tercintanya. Arkin merasa tidak enak hati. Dia sempat mau mengembalikan tapi Michael tetap memaksa untuk diberikan kepada putrinya. Michael juga berpesan agar dekat-dekatlah dengan anak karena waktu buat mereka sangatlah berharga. Di malam harinya Arkin mendatangi sebuah tempat bowling di mana istrinya bekerja. Tampak juga anak kesayangannya sedang duduk menunggu ibunya selesai bekerja. Dengan upah yang pas-pasan, Arkin tetap membelikan sebuah boneka sebagai hadiah untuk menyenangkan anak perempuannya itu. Tiba-tiba saja sang istri datang dengan muka yang kusut dan bau hasem. Dia terlihat tidak senang karena Arkin membelikan boneka untuk anaknya karena pemborosan. Lantas Arkin menghampiri istrinya yang cemberut dan ngasih uang ala kadarnya. Dan ternyata sang istri terlilit hutang rentenir yang membuatnya sering didatangi debt collector. Setelah menghitung jumlah uang yang diberikan, si istri malah ngambek karena tidak cukup buat membayar hutang. Sementara itu rentenir memintanya untuk melunasinya hari itu, dan jika Arkin tidak bisa mendapatkan uangnya hari itu, sang istri mengancam akan pulang ke rumah beserta putrinya. Mendengar perkataan istrinya, Arkin sebagai pria yang bertanggung jawab pun akhirnya menyanggupi permintaan sang istri dan akan membawa uang dalam jumlah besar pada tengah malam nanti. Dan pada akhirnya Arkin menemui seorang bos perampok yang terkenal di kota itu, di mana Arkin ini dulunya adalah seorang perampok ecek-ecek yang saat ini sudah bertobat.
Namun karena desakan sang istri daripada pinjam dipinjol, mending merampok di rumah yang kosong. Dan tujuan Arkin ketemu bos ini adalah untuk meminjam alat-alat yang biasa dipakai untuk mencuri atau merampok, di mana Arkin menjelaskan bahwa rumah yang akan ia rampok adalah milik seorang pengusaha batu permata yang tidak lain adalah rumah Michael yang tadi siang Arkin bekerja di rumahnya. Dan Arkin mendengar percakapan dari keluarga itu bahwasanya mereka akan piknik keluar kota hingga Arkin bisa leluasa menggasak barang berharga di rumah itu. Si bos ini juga menjadi pengepul barang-barang hasil rampokan atau curian yang karena mempunyai peran penting di dunia kriminal, si bos meminta bagian sebanyak 60%, sementara Arkin mendapatkan 40%. Arkin yang kepepet akhirnya menyetujui walaupun tidak ikhlas, dan ia akan beraksi malam itu juga. Dan tiba saatnya beraksi. Arkin yang sudah berkostum perampok pun berjalan mendekati rumah tersebut dan nyaris saja Arkin terkena gigitan gogok yang entah punya siapa, dan perasaan Arkin tadi siang mah gogok itu tidak ada. Arkin pun cuek saja dan mulai memasuki rumah itu. Perlahan tapi pasti Arkin pun mulai menaiki tangga menuju kamar Michael, di mana berangkas itu disimpan di balik cermin yang dengan peralatan milik si bos. Arkin pun mulai menggunakannya untuk membuka kunci berangkas tersebut. Tak lama berselang Arkin pun dikejutkan dengan suara langkah kaki memasuki rumah besar tersebut. Dirasa itu Michael dan keluarga yang mungkin saja tidak jadi berangkat pikniknya. Arkin pun dengan cepat mencari tempat sembunyi tepat saat orang itu masuk ke dalam kamar. Dan ternyata itu bukan Michael atau keluarga lainnya, melainkan pria bertopeng yang entah tujuannya sama merampok atau bukan. Yang jelas keberadaan Arkin tidak boleh diketahui siapapun. Lantas Arkin pun mencoba keluar lewat jalan belakang, namun naas pintunya terkunci oleh beberapa lubang kunci yang tidak mungkin dapat dibuka dengan cepat. Arkin yang mendengar langkah kaki orang asing itu kembali ke lantai bawah dan lanjut ke ruangan bawah tanah. Ia yang teringat dengan nasib anak istrinya di tangan debt collector. Lantas ia pun nekat kembali ke ruangan atas untuk membobol berangkas. Aksinya kembali terhenti ketika ia mendengar suara jeritan orang kesakitan dari dalam saluran udara, yang ternyata itu adalah Michael dengan kondisi luka-luka, dan ia sempat melihat Arkin dalam persembunyiannya dan menuduh Arkin terlibat dalam penganiayaan terhadap keluarganya. Yang saat Michael hendak mengambil tongkat golf, tiba-tiba entah siapa orang yang jenius dan merancang jebakan seperti itu. Arkin yang tidak mempunyai pilihan lain karena berada di tempat dan waktu yang salah, ia pun harus keluar dari rumah itu. Namun naas semua lubang jendela sudah ditutupi oleh kayu. Kapan dibuatnya? Yang jelas orang asing tersebut datang duluan sebelum Arkin datang dan merancang semuanya biar leluasa melakukan kejahatan di rumah itu. Arkin sempat akan menghubungi 911, namun apasnya lagi telinga Arkin harus terluka oleh jarum yang dipasang di dalam telepon. Bahkan tangan kanannya pun harus terluka parah setelah terjepit oleh jebakan yang dipasang di jendela. Setelah sangat sakit merasakan tangannya tersayat oleh jebakan di jendela, Arkin nyaris terkena jebakan lain berupa kawat yang dibentangkan dengan beberapa paku tajam dan besar yang terpasang di dinding. Di mana Arkin kembali terlihat kucing-kucingan dengan pria misterius itu, yang sebenarnya ia juga masih tidak sadar dengan keberadaan Arkin di rumah tersebut.
Lantas ketika pria bertopeng itu sedang sibuk di salah satu kamar, Arkin kemudian kembali ke ruangan tengah dan menemukan lampu gantung yang sudah dipasangi dengan pisau. Entah apa yang sedang dilakukan pria ini, yang jelas Arkin ingin segera keluar dari rumah itu. Namun lagi-lagi terdapat banyak sekali jebakan yang kalau saja Arkin lengah, maka tamatlah riwayatnya. Sungguh luar biasa sekali jebakan yang dibuat pria bertopeng itu sehingga Arkin tidak leluasa bergerak. Lantas ketika si pria itu berada di lantai atas, Arkin dengan cepat masuk ke ruangan bawah tanah berharap ada jalan keluar di ruangan tersebut. Di dalam ruangan bawah tanah, Arkin yang hendak mencari jalan keluar malah menemukan Michael yang sedang diikat dan bersimbah getih. Seketika itu Michael berteriak dan Arkin segera menenangkannya. Arkin langsung menjelaskan bahwa dirinya tidak sama sekali terlibat pada apa yang menimpa keluarga itu. Arkin langsung menjelaskan bahwa dirinya tidak sama sekali terlibat pada apa yang menimpa keluarga itu. Dan ketika mendengar penjelasan Arkin, Michael percaya dan menyuruh Arkin untuk mengambil sebuah pistol yang berada di brankas di kamarnya. Lantas Michael menyebut kode untuk membuka brankas tersebut. Entah senang entah apa, yang jelas tujuan Arkin ke rumah itu untuk membuka brankas tersebut ini malah dikasih tahu kodenya langsung sang pemiliknya. Namun dalam kondisi dia harus menolong Michael dan keluarganya yang lagi disandera psikopat keji. Sebelum naik ke lantai atas, Arkin menemui Vicky yang juga terikat di dalam bathtub. Vicky memelas minta tolong agar mencarikan anak bungsunya atau si Hannah yang belum tahu keberadaannya di rumah itu. Namun untuk bisa naik ke atas, Arkin meminta agar Vicky berteriak mengalihkan perhatian pria bertopeng agar dia turun ke bawah. Yang selanjutnya Arkin bisa naik ke atas mencari keberadaan Hannah dan mengambil pistol di brankas. Tepat saat pria bertopeng itu kembali menyiksa Michael dan Vicky, Arkin bergegas naik ke lantai atas dan membuka brankas sesuai kode yang diberikan Michael. Tak hanya pistol saja, Arkin juga menemukan sebongkah batu permata yang menjadi tujuannya datang ke rumah itu. Pada momen itu Arkin bisa saja langsung pergi mencari jalan keluar, namun nuraninya tersentuh ingin menyelamatkan keluarga itu. Apalagi ia sudah diamanatkan untuk mencari Hannah yang entah bersembunyi di mana. Masalah pun datang ketika ia sudah memegang pistol namun ia tidak dapat menemukan pelurunya. Malah tiba-tiba ia mendengar suara berisik di dalam kotak lemari. Yang awalnya Arkin berpikir itu Hannah, tapi ternyata itu adalah suami dari pasangan lansia yang muncul di awal film, yang ternyata dijadikan umpan untuk menjebak Michael dan keluarganya, di mana ternyata pria bertopeng itu merupakan tukang koleksi alias The Collector yang mengkoleksi manusia yang sesuai dengan kriteria dan keinginannya, dan ia tak segan untuk menghabisi orang yang tidak dia inginkan. Tak lama berselang Arkin mendengar Michael mengerang kesakitan. Daripada membuat masalah baru dengan pria tersebut, tanpa berpikir panjang, Arkin kemudian memasukkan kembali pria itu ke dalam kotak lemari. Arkin kemudian berkeliling mencari keberadaan Hannah, bocil bungsu dari keluarga Michael yang entah sedang ngumpet di mana. Lagi dan lagi, Arkin harus terkena jebakan saat lantai di kamar yang ia masuki sudah dipenuhi oleh cairan kimia yang lengket dan berbahaya yang bisa membakar semua benda yang nempel. Karena sudah terlanjur nganclom, sepatu Arkin pun terbakar dan Arkin tidak mempunyai pilihan lain selain melepaskannya dan menutupinya dengan buku. Ia juga sempat menyelamatkan seekor kucing yang terjebak di dalam cairan kimia tersebut, namun kucing itu tetap saja modar ketika harus keluar jendela dan saat itu juga. Saat kolektor memasuki ruangan tersebut, ia tidak menemukan apa-apa selain kucing yang tinggal separuh badan tertinggal di jendela dan beberapa buku yang tergeletak di lantai cairan kimia tersebut. Tanpa ia sadari,
Arkin sedang ngumpet di atas kasur dan ditumpuk oleh beberapa bantal dan guling. Setelah kolektor pergi, Arkin kembali ke basement untuk menyelamatkan Michael dan Vicky. Namun naas Michael sudah terkeburu maut dengan kondisi digantung terbalik dengan kondisi kadut yang keluar. Sementara itu Vicky masih hidup dan sempat Arkin selamatkan, walaupun tidak lama kemudian Vicky pun ikut maut karena histeris melihat suaminya, lantas bergegas lari ke lantai atas dan dihantam sama The Collector. Sementara itu Arkin nyumput di kolong meja yang mana ia sempat dag-digdug takut ketahuan dikala kolektor mendekatinya, namun hanya mengambil seekor laba-laba untuk dibebaskan ke dunia luar. Saat The Collector sedang mengurus jasad Vicky, Arkin dengan cepat naik ke lantai atas untuk mencari jalan keluar tepat saat Jill baru pulang kencan dengan pacarnya. Karena mengira seluruh keluarganya pergi keluar kota, Jill mengajak pacarnya untuk kokprut sepuasnya di rumah. Jill sempat gagal membuka pintu depan setelah The Collector memasang jebakan berupa lampu gantung berpeso yang memang hanya bisa dibuka dari dalam rumah. Kolektor yang menyadari kedatangan mereka berdua lantas membuka kunci pintu belakang agar mereka bisa masuk ke dalam rumah. Lantas ketika Jill dan pacarnya masuk ke dalam rumah dan melakukan aktivitas yang memicu adrenalin sangat, kolektor pun menunjukkan babangusnya yang membuat mereka berdua kaget. Dan tanpa membuang waktu lagi, si kolektor langsung mendorong si pacar ke arah jebakan beruang yang dirancang mulai dari kaki, kemudian terjatuh dan menjebak seluruh badan si pacar sampai koid. Di satu sisi Arkin hanya bisa menyaksikan kengerian itu tanpa bisa berbuat apa-apa, di mana saat itu The Collector langsung menyeret Jill untuk diikat menggunakan kawat tajam. Namun saat akan mengeksekusinya, tiba-tiba terdengar suara alarm yang membuat The Collector terganggu dan segera naik ke atas untuk mematikannya. Tak lama setelah pria bertopeng itu naik, Arkin pun segera menyelamatkan Jill. Namun Jill yang mengira Arkin adalah si kolektor yang pura-pura naik ke lantai atas dan membuka topengnya. Jill yang ketakutan pun kemudian mengambil sebuah gunting yang sudah terpasangi jebakan dan setelah tidak ada lagi yang bisa diselamatkan dan batu permata itu sudah berada di tangan Arkin, akhirnya ia benar-benar memutuskan untuk keluar dari rumah itu dengan cara naik ke lantai atas dan kabur melalui jendela. Lagi dan lagi pelarian Arkin pun terhenti setelah melihat Hannah, anak bungsu dari Michael yang ternyata selama ini ngumpet tidak ketahuan di rumah itu, melambaikan tangan minta tolong, sehingga Arkin yang tidak tega pun kembali masuk ke dalam rumah untuk menyelamatkan bocil tersebut. Tepat saat bersamaan The Collector mengetahui keberadaan Hannah, dia mencoba untuk menangkapnya tepat pisan saat Arkin sudah masuk ke dalam rumah dan menghantam babatok si kolektor. Dan gara-gara Hannah, si kolektor akhirnya mengetahui keberadaan Arkin di rumah itu, dan mau tidak mau Arkin harus melakukan perlawanan hidup mati untuk menyelamatkan Hannah keluar dari rumah itu. Secara fisik Arkin sudah lemah dan tidak mau ngambil resiko bertarung secara langsung. Akhirnya ketika sudah di kamar berdua dengan Hannah, Arkin memasangi jebakan setrum yang harapannya ketika The Collector masuk tewas tersetrum lewat akuarium yang ditumpahkan dan TV yang masih tercolok kabel listrik. Namun rencananya tidak mulus. The Collector bukan orang sembarangan dan sangat teliti. Jebakan yang dibuat Arkin dan Hannah meleset. The Collector mendorong tubuh si suami yang akhirnya modar ke setrum. Setelah tahu usahanya gagal, Arkin lantas menggendong Hannah ke kamar mandi.
Dan di kamar mandi saja ada jebakan pancing yang membuat wajah Arkin tertusuk kail pancing ikan lundu. Karena misinya menyelamatkan Hana, Arkin pun memasukkan Hana ke dalam saluran pembuangan baju kotor yang mengarah langsung ke ruangan bawah tanah, di mana Arkin sendiri harus pasrah saat The Collector masuk ke sana dan dengan mudah menjatuhkannya. Tak lama berselang di saat sadar, Arkin sudah dalam keadaan terikat kail pancing dan The Collector bermaksud menghabisinya secara perlahan dan menyakitkan. Lantas ketika menyadari bahwa Hana sedang ngumpet di kolong meja, Arkin pun mencoba membuat pengalihan dengan cara teriak-teriak dan menghinanya sebagai psikopat yang pengecut dan goreng patut karena tidak mau menampakkan wajahnya. You got your little fucking faggot bitch. You faggot, I'm gonna eat your fucking heart. Fuck you. Terpancing dengan ejekan Arkin, The Collector lantas mengambil kecoa Amazon untuk menghisap getih dan perut Arkin yang didodet sebelumnya. Dan akhirnya bapak polisi pun datang lewat HP-nya Jill yang terjatuh dalam keadaan memanggil 911. Tak ingin polisi ikut campur dalam masalahnya, The Collector secara jantan menemuinya. Namun tanpa bapak polisi sadari, anjing galak yang terparkir di situ langsung menerkamnya hingga koid. Arkin yang selalu memanfaatkan waktu The Collector sibuk, ia berhasil melepaskan kail-kail yang menancap di tubuhnya walaupun sakit dan berdarah-darah. Tak apalah, yang penting dapat duit. Ia kemudian naik ke saluran baju kotor dan menarik Hana menggunakan sebuah hordeng. He's coming free. Pull up there. Pull you up. Sadar ini belum berakhir, Arkin pun harus memutar otak untuk menghadapi anjing galak, di mana ia menggunakan sebuah ember yang diisi dengan kertas yang dibakar dan menyocokkannya ke babangu si Gogog. Setelah selesai dengan si Gogok, Arkin pun harus menghadapi The Collector yang membawa senjata api. Namun dengan tekad kuat pulang ke rumah membawa permata untuk lunas hutang dan menyelamatkan Hana, ia pun berhasil mengungguli pertarungan dan berhasil menjatuhkan The Collector. Lantas Arkin mengambil kunci pintu yang terjatuh dan membuka satu persatu lubang kuncinya. Akan tetapi The Collector sudah keburu bangun dan Arkin lantas menghabisinya lewat jebakan yang dibikin Collector sendiri, yaitu gantungan lampu yang sudah dilengkapi dengan banyak peso. Dan akhirnya saat Arkin berhasil keluar dengan Hana, saat itu juga berdatangan bapak-bapak polisi. Dan pada akhirnya Arkin merasa lega karena batu permata sudah digenggamnya dan Hana bisa diselamatkan. Apakah filmnya berakhir? What happened inside that house? Sir, company's called Master Trap Extermination. Dan ketika Arkin dibawa oleh ambulans, tiba-tiba Take care of all that at the hospital. Come on now, you got. All right. What's the number? Dan seperti biasa, psikopat selalu hese untuk dipodaran, di mana dia berhasil maihan bapak polisi dan menangkap Arkin kembali. Dan ternyata The Collector itu adalah petugas pembasmi hama dan serangga yang sempat mengacungkan jempolnya kepada Arkin di saat Arkin memintanya untuk membasmi sarang tawon di awal film. Dan yang terjadi kemudian, bukannya Arkin tinggal bersama anak istrinya, ia malah dimasukkan ke dalam kotak lemari menggantikan si bapak tua di awal film. Ending yang kurang ajar dan sedikit henek, dan akhirnya film pun berakhir. Bagaimana teman-teman, cukup mengerikan bukan? Aslinya kalau teman-teman lihat film versi fullnya, banyak adegan-adegan yang membuat teman-teman mual, muntah dan pusing seperti masuk angin. Sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya. Semoga teman-teman sehat semua dan dipermudah segala urusannya. Bye-bye.